warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Khalifah Semiring dari kelas 12 MIPA akan menjelaskan sedikit materi dari matematika wajib, yaitu transformasi fungsi. Baik, di sini ada 4 topik pembahasan, yaitu translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perkalian. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi pergeseran di mana objek yang digeser berupa kurva atau fungsi. Nah, secara umum translasi itu ditulis T sama dengan AB, sehingga dapatlah bentuk persamaan translasi umum seperti ini. Maka X-aksen itu X tambah A, kemudian Y-aksen itu Y tambah B. Dan didapatlah bentuk fungsi yakni Gx sama dengan Fx kurang A ditambah B. Kita ke contoh. Tentukanlah persamaan bayangan dari fungsi linier Fx sama dengan 2x tambah 5 jika digeser 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke kiri. Oke, di sini kita ketahui A itu sama dengan 3 dan B itu sama dengan min 2 karena langkah ke kiri, maka minus. Kemudian kita tulis rumus translasi, yaitu Gx sama dengan Fx kurang A ditambah B. Kita tinggal masukkan A dan B yang sudah kita ketahui. Kemudian Gx sama dengan X kurang 3 dikurang 2. Ini minus ketemu positif, maka menjadi minus. Kemudian Gx sama dengan 2. Ini X kurang 3 itu kita masukkanlah ke dalam X awal fungsi awal ini, yaitu 2x tambah 5, maka menjadi 2 dikali x kurang 3 ditambah 5 dikurang 2. Maka Gx sama dengan 2 kali x, 2x, 2 kali min 3 min 6, 5 kurang 2, 3, maka 2x kurang 6 ditambah 3. Hasil akhir yaitu Gx sama dengan 2x kurang 3. Oke, contoh kedua. Diketahui fungsi kuadrat Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kurang 1 ditranslasikan oleh T 2, min 3. Tentukanlah persamaan fungsi bayangannya. Oke, di sini kita ketahui A itu sama dengan 2 dan B itu sama dengan min 3. Kita tulis rumus Gx sama dengan Fx kurang A ditambah B. Kemudian kita masukkan A-nya itu, maka Gx sama dengan F x kurang 2 dikurang 3. Kemudian x kurang 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi awal, yaitu x kuadrat tambah 4x kurang 1. Maka Gx sama dengan x kurang 2 kuadrat ditambah 4 kali x kurang 2 dikurang 1 dikurang 3. Gx sama dengan, ini hasil per kuadrat, maka x kuadrat dikurang 4x tambah 4, kemudian ditambah 4x dikurang 8 dikurang 4. Kita duluan variabel, maka Gx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4x ditambah 4 dikurang 8 dikurang 4. Kemudian min 4x ditambah 4x itu habis, 4 kurang 8 min 4, min 4 kurang min 4 min 8. Maka hasil akhir yaitu Gx sama dengan x kuadrat dikurang 8. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva dengan pencerminan di sumbu X dan sumbu Y. Sehingga bentuk persamaannya X aksen sama dengan 2H kurang S itu untuk sumbu X, yaitu Gx sama dengan F 2H kurang X, dan persamaan Y aksen sama dengan 2K kurang Y itu untuk sumbu Y, yaitu Gx sama dengan 2K kurang Fx. Adapun rumus refleksi tanpa titik untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, Fx sama dengan min Fx, dan untuk sumbu Y, Fx sama dengan F min X. Oke, kita ke contoh. Tentukan refleksi di sumbu X dan sumbu Y jika diketahui fungsi Fx sama dengan 4x kurang 3 dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Oke. Kita ketahui titiknya, maka kita memakai rumus untuk sumbu X, Gx sama dengan F 2H kurang X. H itu adalah X, maka H di sini adalah 2. Maka Gx sama dengan F 2 dikali 2 kurang X. Kemudian Gx sama dengan F kali 4 kurang X. Nah, 4 kurang X itu kita substitusikan ke Fx, ke fungsi awal kita, yaitu 4x kurang 3. Maka 4 dikali 4 kurang X dikurang 3. Kemudian Fx sama dengan 16 dikurang 4x dikurang 3. Dan hasil akhirnya yaitu Fx sama dengan min 4x ditambah 13.
Nah, untuk sumbu Y, kita memakai rumus Gx sama dengan 2K kurang Fx. K dimaksud ini itu adalah Y, maka K kita 5. Tinggal kita masukin Gx sama dengan 2 kali 5 dikurang 4x kurang 3. Maka Gx sama dengan 10 dikurang 4x ditambah 3. Dan hasil akhir yaitu min 4x ditambah 13. Oke, kemudian contoh kedua. Tentukan refleksi di sumbu X dan Y jika Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Oke, ini tanpa titik, maka kita memakai rumus untuk sumbu X, itu Fx sama dengan min Fx. Maka kita tinggal masukin Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Maka hasilnya, ini Fx sama dengan, ini min X kuadrat, min ketemu positif, min 2X, min ketemu min tambah 8. Oke, itu untuk sumbu X. Kemudian kita masuk ke sumbu Y. Sumbu Y rumusnya Fx sama dengan F min X. Maka kita tinggal masukin min X itu ke dalam fungsi awal kita. Maka min X kuadrat tambah 2 kali min X kurang 8. Hasilnya Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 8. Oke, kita masuk materi ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Jika sebuah grafik fungsi dirotasi, maka persamaan fungsinya akan berubah. Adapun nilai rotasi pada titik pusat 0,0 seperti tabel di bawah ini, ada yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. 90 derajat searah jarum jam itu sama dengan 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Begitupun sebalikannya. Adapun rumus titik 90 derajat atau min 270 derajat, kita dapat Y sama dengan min Fx. Dan untuk titik 180 derajat atau min 180 derajat, itu Y sama dengan min F min X. Oke, kita ke contoh. Contoh pertama, tentukan persamaan bayangan dengan rotasi 180 derajat dan 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dari fungsi Fx 3x tambah 5. Oke, kita diminta dua rotasi, yaitu 180 dan 90 derajat. Untuk rotasi 180 derajat, kita ketahui rumusnya yaitu Y sama dengan min F min X. Kemudian, kita masukkanlah min X nya itu tuh ke dalam fungsi kita. Maka menjadi min 3 kali min X ditambah 5. Maka ini menjadi min 3 kali min X itu min 3X ditambah 5. Maka hasil akhirnya 3X dikurang 5. Karena ini minus ketemu minus jadi positif. Kemudian untuk rotasi 90 derajat, itu rumusnya Y sama dengan min Fx. Ini kita tinggal masukin X ke dalam fungsi awal. Maka min 3X tambah 5, hasil akhirnya yaitu min 3X dikurang 5. Oke, contoh. Untuk materi keempat, dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi perubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil grafik dan kurva. Jika sebuah grafik fungsi didilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Untuk X itu sama dengan Kx asan. Maka X asan itu sama dengan X per K. Dan untuk Y sama dengan KY asan. Untuk Y asan itu sama dengan Y per K. K itu sama dengan skala, maka kita dapat rumus umum Y sama dengan K dikali F kali X kurang K, X per K. Kita ke contoh. Contoh pertama, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x tambah 5 didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 3 terhadap pusat 0,0. Tentukan persamaan fungsi bayangannya. Oke, di sini kita ketahui skala kita itu sama dengan 3, maka kita tinggal tulis rumus Y sama dengan K dikali F X per K. Ini K-nya kita ganti jadi 3, maka Y sama dengan 3 dikali F X per 3. Kemudian kita dapat X per 3 ini kita masukkan ke dalam rumus ke dalam fungsi awal kita, yaitu 2x tambah 5, maka 3 dikali 2 kali X per 3 ditambah 5. Kemudian Y sama dengan 3 dikali 2x per 3 ditambah 5. Dan hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 2x, ini 3 bagi 3 udah habis, maka 3 dikali 5 itu 15, maka 2x tambah 15. Oke, contoh untuk kedua,
Diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 6 kurang 3x didilatasikan dengan faktor skala k sama dengan 2 terhadap pusat 0,0. Tentukan persamaan fungsi bayangannya. Jadi kita sama seperti contoh pertama, kita ketahui skalanya itu sama dengan 2, maka kita tulislah rumus ya, y sama dengan k dikali fx per k. K-nya itu kita ganti menjadi 2, maka y sama dengan 2 dikali fx per 2. Maka y sama dengan 2, ini x per 2 kita masukkan ke dalam fungsi awal kita yaitu 6 kurang 3x, maka 2 dikali 6 kurang 3 dikali x per 2, untuk x nya kita ganti. Maka y sama dengan 2 dikali 6 kurang 3x per 2. Maka ini hasilnya 6 kurang 3x. 6 kurang 3x. Ini 2 dibagi 2 itu habis, maka menjadilah 6 kurang 3x. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.